saya Betty Farhani. Saya bertugas sebagai penceramah. Perkenalkan, nama saya Khairil Hamzah, bertugas sebagai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwali aliyah haqqan sahih wa laqab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umam wa ala alihi wa ashabihi alladhina bazalun lillah fa'ustawjabul jazaa'al awfah. Yang terhormat Ibu Rahim Yasin Basal Bukaran, yang terhormat ibu-ibu peserta Wirid Yasin Basal Bukaran, yang terhormat Ibu Kamal Madrasah Aliyah Raudatul Tulad, yang alhamdulillahnya Bu pada sore hari ini bisa bergabung bersama kita. Yang terhormat guru pembimbing serta teman-teman seperjuangan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Husnul Huda ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita menjaga Nabi dengan alat, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelumnya Bu, kami ucapkan ribuan terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan sehingga kami bisa melaksanakan tugas akhir madrasah kami sebagai syarat salah satu kelulusan kami Bu. Ada pun kesalahan atau perlakuan kami yang kurang sopan mohon dimaafkannya Bu, karena di sini kami tidak mengguru, melainkan di sini kami sedang dalam proses belajar Bu. Segala kritik dan motivasinya sangat kami harapkan untuk kebaikan kami di masa akan mendatang. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Elvia Bu. Nah, Ibu Siti ini sudah tahu karena saya juga berasal dari desa ini. Hari ini saya bertugas sebagai MC Bu. Di sebelah saya ada namanya Betty Farhani Bu. Beliau bertugas sebagai penceramah pada sore hari ini. Nah, di sebelahnya lagi ada yang bernama Khairil Hamzah. Beliau yang bertugas sebagai pemimpin doa nantinya Bu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada sore hari yang berbahagia ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Ibu Ketua Wirid Yasin Desa Bukaran. Dan yang ketiga, kata sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah. Dan yang keempat, ceramah. Yang kelima, yaitu doa. Baik, kita lanjut acara kita masuki acara yang kedua, yakni kata pengantar dari Ibu Kepala Madrasah Aliyah Raudatul Tulad. Kepada Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Bu? Alhamdulillah. Anak-anak ini juga sehat ya? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa kita memperpanjang mukadimah ya Bu, karena jam juga terus berjalan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya tentunya kepada Ibu Ketua Majelis Taklim atau pendiri pengajian Masjid Mustarul Huda ya Bu, kilometer 16 Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Wirid Yasin Desa Lubuk Garam beserta ibu-ibu Majelis Wirid Yasin pada siang hari ini, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Raudatul Tulab beserta guru-guru pembimbing. Alhamdulillah, ini yang kedua kalinya saya ceramah di sini Bu. Ada yang masih ingat dengan saya Bu? Alhamdulillah masih ingat. Mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul menjaga lisan. Tahu Bu apa itu menjaga lisan? Mingkem. Menjaga lisan di dalam Islam berarti menjauhi ucapan-ucapan yang merugikan, menghina, menyakiti, ataupun berdusta. Sebagai orang Muslim, lisan kita ini seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan, menasihati. Menjaga lisan bukan hanya saat berbicara kepada orang lain, tetapi juga ketika berucap kepada diri kita sendiri. Jangan jadikan lisan kita ini sebagai sarana untuk menyakiti. Sebaiknya gunakan lisan ini untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'alal kadziba la yuflihun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Penting untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya maka akan melukai banyak orang. Suatu hari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya istrinya, kenapa mesti harus bersusah-susah bangun malam dan melaksanakan sholat? Padahal Rasulullah sudah terjaga dari sholat dan sudah mendapat jaminan masuk surga. Rasulullah menjawab dengan singkat, bukanlah aku ingin sekali menjadi hamba yang bersyukur. Begitulah cara Rasulullah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar kenikmatan membuat Rasulullah semakin rajin beribadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah pernah bersujud tersungkur di hadapan Allah, meminta agar umatnya mendapatkan syafaat. Walaupun Rasulullah tahu bahwa manusia banyak yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sering mengulang-ulangi ketika berbicara. Bahkan beliau sampai menggigit bibirnya. Beliau menyarankan kepada kita agar berbicara dengan baik. Jika tidak bisa, hendaklah diam, karena diam lebih baik dan terjaga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Bu, dosa lisan ini ada 4 macam. Yang pertama, dusta. Dusta ini adalah memberi kabar tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Orang yang berdusta, pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia sebelum ke akhirat. Karena kata Qur'annya, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu para pendusta. Yang kedua, ghibah. Tahu Bu ghibah itu apa, Bu? Ghibah adalah menceritakan aib atau keburukan seseorang kepada orang lain. Atau kata lainnya adalah menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, dosa. Nah, itu Bu yang namanya ghibah. Perbuatan ghibah ini Bu hampir selalu kita lakukan, tapi kadang kita ni tak sadar, ya kan Bu? Padahal Bu, dengan perbuatan ghibah ini justru menjadikan rusaknya suatu kerukunan tetangga. Betul apa betul Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ghibah ini ada 2 macam. Yang ada ghibah lisan dan ada juga ghibah tulisan. Seperti yang saya contohkan tadi Bu, itu ghibah lisan. Ini ada pula ghibah tulisan. Macam mana tu Bu ghibah tulisan tu? Ibu-ibu kenal dengan Facebook dah? Lama kenal dah? Sudah foto-foto aja Bu. Facebook ni ada sebagian orang yang menggunakannya tu untuk mencari ilmu atau informasi. Ada juga yang menggunakannya tu untuk jualan. Tapi kadang tu ada juga yang menggunakannya tu untuk tempat menghibah. Misalnya, adalah kambing tetangga tidur dekat depan teras rumah kita. Kita buat status di Facebook lengkap dengan caci maki. Ini Bu, yang tahu bukan 1-2 orang, tapi satu kampung boleh tahu. Harusnya kan kita cari tuan kampung tu tadi, kita cakap elok-elok, bukan kita buat status dekat Facebook. Dia apa kan? Tangkap baju Bu, mulai ngambil dulu. Yang ketiga, fitnah. Fitnah ini adalah memberi informasi yang tidak benar kepada orang lain
lain. Kalau sekarang ini lebih dikenal dengan apa, Bu? Hoax. Menyampaikan berita bohong. Jadi, berita yang dia sampaikan bukanlah kejadian sebenarnya, melainkan merekayasa atau dibuat-buat. Bu, Ibu, perbuatan fitnah ini, na'udzubillah, pertanggungjawabannya tuh besar nanti di akhirat. Dan selain merusak kerukunan bersaudara, bertetangga, fitnah ini akibatnya sangat fatal sekali bagi orang yang difitnah. Misalnya nih, ada orang yang memfitnah kita mencuri, padahal kita tak pernah melakukannya. Apa dampaknya, Bu? Bu, apa dampaknya? Selain merusak reputasi, bisa juga hal tersebut merusak mentalnya. Nah, itu, Bu, bahaya fitnah. Sebaliknya, orang yang memfitnah kita, orang yang membicarakan kita di belakang, orang yang selalu menjatuhkan kita, memang mereka sangat membahayakan kita di dunia. Namun, kalau kita sadari, fitnah mereka, gibah mereka, sejatinya menguntungkan kita di akhirat. Karena setiap kali kita difitnah, maka pahala mereka akan mengalir ke kita, dan mereka yang akan rugi. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi ketika difitnah? Maka contohlah sejarahnya Sayyidah Aisyah. Apa tuh, Bu? Diam. Tak usah dilayan lagi. Kalau dia benar, dia berhenti sendiri. Ya tak? Bu, Ibu, ngantuk. Supaya tak ngantuk, dengarkanlah suara merdu saya ini, Bu. Boleh nyanyi? Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Nah, itu, Bu, kata Pak Haji Romai Rama. Tahu itu lagu ini, Bu? Boleh dengar? Orang yang menuduh macam-macam tuh, Bu, ada dua. Ada yang diceritakannya itu betul, maka jatuhnya gibah. Dan apabila yang diceritakannya itu tidak benar, maka jatuhnya fitnah. Dan dua-duanya adalah dosa. Na'udzubillah. Yang terakhir, mengadu domba. Adu domba adalah tindakan menyebarkan suatu berita yang di dalamnya berisi kebohongan. Berita tersebut digunakan untuk membuat kerusakan, kebencian, sehingga terjadilah perpecahan. Ciri orang yang mengadu domba, kata Nabi SAW, engkau akan temukan manusia yang paling jahat, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis. Dia adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah, dan datang lagi dengan lainnya dengan wajah lain. Jadi maksud dua wajah ini, Bu, adalah bermuka dua. Sebetulnya dia tuh jengkel dengan kita, tapi dia bisa mengatur mimik wajah dia. Di depan kita dia baik, tapi di belakang kita habis nama kita di situ dia, dijelek-jelekkan dia. Orang yang melakukan itu adalah orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang melakukan ghibah,
dengan adu domba, yang berkata-kata kotor, berkata-kata keji, itu tidak boleh keluar dari mulut seorang mukmin. Kata Rasul, mungkin engkau menyala, sholatnya bagus, engkau rutin mengaji di majelis taklim, halaqah Quran dan sebagainya, tapi engkau lupa, engkau tidak jaga lisanmu itu, engkau menyakiti hati saudaramu karena lisanmu itu. Seharusnya pengajian yang engkau datangi rutin itu membuat akhlakmu menjadi baik. Kita rajin sholat, kita rajin puasa, rajin mengaji, rajin taklim, tapi lisan kita ini rajin mencela orang lain. Kita sering menyakiti orang lain. Yang paling aneh lagi, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya, tapi tetap kita lakukan. Jadi ibu-ibu, lisan kita inilah yang banyak membuat kita masuk ke neraka. Maka perbanyaklah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun hikmah menjaga lisan, yang pertama, memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang muslim. Yang kedua, dijanjikan surga. Yang ketiga, dijauhkan dari kebinasaan. Yang keempat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Sebelum saya tutup, marilah kita bersolawat bersama-sama agar mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan tak ibu? Kain panjang dilipet cantik-cantik. Bukan celana saya ini pendek, tapi lutut ini betul yang mengedek. Ke Padang naik Honda, sampai di Simpang berjumpa kawan. Saya ini baru belajar, salah silap tolong tunjukkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita masuki acara selanjutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh rekan kami Khairul Azhar. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum memulai doa ini, marilah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والأهواء عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di ruangan ini kami telah melaksanakan tugas akhir madrasah kami sebagai syarat dalam kelulusan kami. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berikanlah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Rahim, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khairul Azam. Selanjutnya marilah kita dengarkan penjelasan materi dari Ustadz kita Bapak Suheli. Ibarat nyuci kalau tak dibilas tak bersih nantinya pula. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.